Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih guys. Seorang entrepreneur atau pengusaha muda yang memulai membentangkan sayap jaringan bisnisnya di bidang pendidikan, yakni les privat atau yang biasa dikenal dengan Go Privat ya Kak. Iya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada podcast kali ini, Kakanda Demisioner Indra Saputra. Halo Kak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kesibukan Kakak apa saja sih Kak? Keseharian. Iya, keseharian Kakak. Iya, alhamdulillah kesibukan dalam keseharian. Alhamdulillah saya ngajar. Ya. Saya ngajar di salah satu sekolah Islam di Makassar, sekolah swasta. Ya. Mungkin sama-sama sudah kita kenal, toh namanya Sekolah Islam Al-Azhar. Al-Azhar. Iya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pepatah mengatakan Kak, tak kenal maka ta'aruf. Iya. Kalau boleh silahkan Kak perkenalkan siapa sih Kakak ini, seorang pengusaha muda yang sangat inspirasi sekali. Silahkan Kak. Ya, oke, baik. Bismillah. Selamat sore untuk teman-teman. Ya, Saat sore. ini sedang sore ya. Ya. Dan selamat kita berjumpa kembali. Mungkin kalau masalah perkenalkan nama, mungkin untuk teman-teman di Elkim sudah familiar, toh? Ya, atas nama siapa, di mana, dan orangnya seperti apa ya. Ya, namun untuk teman-teman yang sedang nonton, nantinya mungkin kalau saya mungkin dikenal dengan Kak Indra. Ya. Ya, namun dalam dunia pekerjaan saya biasa disebut Mr. Indra. Mr. Ya. Indra. Dan namun di dalam segi usaha biasa mungkin teman-teman itu biasa sebutnya Kak Indra atau Mr. Indra. Ya. Ya, lebih familiarnya ya. Ya Kak. Jadi saya itu kesehariannya mengajar. Ya. Dan kita lebih juga biasa membuat apa yang kesehariannya kita terkait dengan usaha, buat link jaringan terkait dengan entrepreneur juga. Jadi seputaran keseharian Kakak ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang terstruktur untuk dan apa ya, bisa Padat, ya terpadat. Iya. Kalau boleh tahu hobi apa Kakak punya hobi apa yang menjadi keseharian Kakak? Iya, kalau masalah hobi sih ketika saya waktu luang weekend biasanya mungkin saya olahraga. Biasanya kita main futsal, badminton, jogging. Iya. Oke, jogging ya. Iya. Saya suka jogging, cuma tidak ada temannya. Iya, nanti boleh sama-sama jogging. Iya, boleh. Nanti kita atur jadwal Kak. Langsung saja Kak di pertanyaan pertama kita pada hari ini. Iya. Bagaimana sih Kakak ini memulai bisnisnya dan apa saja sih yang mendorong Kakak ingin memulai bisnis tersebut? Iya, oke. Mungkin sebelum saya jelaskan dalam sisi bisnis yang saya kembangkan sekarang, toh, Ya. mungkin perlu kita ketahui bersama bahwasanya apa yang sudah saya buat ataupun apa yang sekarang saya kembangkan itu mungkin belum bisa dikatakan sebuah bisnis, ya. Mungkin dari sisi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, karena ketika kita bicara bisnis itu kita sudah berbicara miliarder, sudah besar, Jadi mungkin yang saya buat sekarang ini terutama dalam les bimbingan belajar, itu mungkin dari sisi basic usaha, sesinya pedagang, dalam kecilnya mungkin kalau penjual itu pedagang, tapi kalau dari sisi bisnisnya yang kecil itu adalah usaha, masih sedikit usaha. Karena kalau bisnis itu sudah banyak investasi yang keluar, sudah banyak kita dapatkan, sudah banyak jaringannya, Iya. Karena perlu kita tahu bersama deh. Ya. Bedanya pedagang sama bisnis apa itu?
Ya, Toh kita harus bedakan ini. Jangan sampai kita samakan pedagang sama bisnismen, orang yang berbisnis, toh. Karena contoh pedagang nasi goreng itu bisnis nggak? hmm, usaha Usaha. Tapi kira-kira pedagang nasi goreng bisa berbisnis? bisa. Kalau Ya. kalau membuat jaringan-jaringannya dan Nah, betul membuka ya. usahanya Jadi di tempat lain. pedagang bisa jadi bisnis Ya, ketika usaha dagangannya dikembangkan. Contohnya toh, ya, pedagang nasi goreng menjual 100 bungkus setiap harinya. ya, Ketika dia mau berkembang secara bisnis, dia harus membuat cabang-cabang di sebuah tempat tertentu, ya. Contohnya dia buat lagi 10 tempat nasi goreng di tempat lain. iya. Jadi dia bisa dapatkan 100 kali 10 berarti 1000 box atau 1000 bungkus dia bisa dapatkan per hari. Jadi dia sudah Bisnis. berbisnis karena banyak sudah jaringannya toh, sudah banyak ranting-rantingnya sudah dia tebarkan. Iya. Berbeda dengan saya. Nah, sekarang kan saya lakukan sekarang adalah sebuah mungkin bisa dikatakan investasi toh. Iya. Sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan dasar untuk melakukan bisnis. Iya, jadi investasi yang saya lakukan sekarang adalah membuat les bimbingan belajar door to door atau datang ke rumah. Yang dinamakan Go Private. Nah, Apa tantangan kakak dalam tantangan terbesar kakak dalam menghadapi perjalanan usaha kakak sebagai pengusaha muda? kalau tantangan, Iya. tantangan pengusaha muda. Iya. Iya. Jadi dari pelaksanaan apa yang kita sudah lewati, karena kan saya ini membangun sebuah lembaga, Iya. perkumpulan teman-teman yang ingin mengajar, sehingga saya sampaikan bahwasanya kita bisa buat lembaga belajar. Itu variasinya seperti Go Privat. Ini saya tergambarkan terkait dengan kan 2021 itu pandemi Yang sangat besar-besar. Iya. Kita bicara selain pandanya juga Go Privat toh. Iya. Ya. Jadi Go Privat itu saya merancang ide toh, untuk belajar di rumah dengan pendampingan guru-guru tentor tenaga pengajar. Ini berawal dari pengalaman saya sendiri toh, ketika menjadi pelaksana pengajar di rumah anak-anak yang mau didampingi. Oh, berarti sebelum kakak membuat bisnis usaha ini, kakak sebelumnya menjadi tentor dulu. Betul. Oh, jadi kita berbisnis kan berbasisnya pengalaman juga. Iya. Untuk membangun sebuah dasar pasti basicnya pengalaman. Dari sebuah pengalaman itu berkembanglah ide yang bisa kita kembangkan sehingga bisa menjadi besar. Jadi awal mula dari Go Privat adalah pengalaman saya sendiri. Dari pengalaman tersebut banyak ajakan sehingga dari pribadi tidak bisa mendampingi ke semuanya. Jadi saya punya ide bagaimana kira-kira saya bisa mendampingi anak-anak yang mau saya ajar tanpa saya harus pergi ke rumahnya juga. Nah disitulah saya dapatkan ide membuat sebuah perkumpulan organisasi lembaga yang dimana saya merekrut teman-teman yang ingin jadi pengajar. Saya yang menghandle. Itu dinamakan owner atau founder. Jadi teman-teman ngajar, saya yang handle. Mulai dari sistem pembelajaran, kontrak mengajar, sama bagaimana kebutuhan Ananda di saya semua. Jadi selaku konsul di tempat konsul itu yang mengarahkan bagaimana teman-teman memberikan pengajaran, bagaimana teman-teman bersikap. Itu semua saya yang handle. Kalau boleh tahu Kak, ini sasaran target siapa saja sih Kak? Oke, untuk sasarannya kita kan les privatnya mulai dari TK sampai SMA. TK sampai SMA? Iya, jadi sasarannya ke anak-anak TK usia mulai dari 4 sampai usianya SMA. Kalau TK ya mungkin sampai 5 tahun. Kalau sudah masuk SD 6 sampai dengan 12 tahun. Ada minimal atau maksimal umur yang ditentukan Kak untuk menjadi peserta didik di les privat ini? Ada dong. Iya, biasa kami ada permintaan kira-kira di Go Privat bisa tidak diajarkan mengaji untuk orang dewasa.
Ya. Nah, itu kita batasi karena kita terkendala dari sisi tenaga pengajar juga, toh Untuk yang mengaji. mengaji. Kebetulan ada teman saya yang Eh, bisa. oh, Dia ada yang hafiz Quran. bisa. Ya, dia hafiz Quran. Iya, Sempat karena nanti. betul. Iya. Karena biasanya saya itu punya tawaran ada mualaf toh. Iya. Orang yang non muslim masuk ke agama Islam, hubungi Go Privat. Assalamualaikum, bisa tidak saya diajarkan mengaji? Kebetulan saya mualaf. Itu ketika ada permintaan begitu saya menolak toh, karena teman-teman saya lihat belum bisa menghadapi orang-orang yang mualaf dewasa, karena membutuhkan ya pendalaman keislaman terlebih dahulu sebelum mengajar toh. Pasti dia akan bertanya juga bagaimana Islam, kenapa saya harus belajar mengaji, toh. Yang sampai kita tidak sesuai dengan keilmuan, tidak memberikan hal yang mereka sesuai dengan kebutuhannya, toh. Betul. Kalau tenaga pendidiknya sendiri Kak, atau tentornya itu diambil dari mana saja Kak? Nah, kalau dari tentor, alhamdulillah di Go Privat itu sendiri kita sudah punya tentor itu sebanyak 43 orang. 43. Itu bergabung dari banyak mahasiswa. Ya. Bukan cuma satu kampus saja. Kita itu punya tentor dari kampus Unismu, dari UNM, dari Unhas, dari Poltekkes, ada dari UIN juga. Oh, banyak nih. Iya, banyak. Hampir semua kampus yang terkenal di Makassar. Betul, sudah banyak lah. Kalau boleh tahu Kak, ini syarat menjadi tentor di les privat Kakak apakah harus latar belakangnya di bidang pendidikan, atau bisa seperti saya yang ilmu komunikasi tapi mungkin ada basic di mengajar, bisa ikut juga atau bagaimana Kak? Iya. Jadi untuk loker itu sendiri toh biasa saya sebar loker untuk tenaga pengajar tentor. Ya. Ada syarat dan ketentuan yang saya tetapkan di situ. Contohnya satu, mahasiswa tapi minimal semester 5. Kedua, itu orangnya berkompeten atau punya pengalaman. Nah, yang ketiga, dunia anak-anak dia miliki, artinya dia suka dengan anak-anak. Karena biasanya yang diajar dulu adalah anak-anak. Yang keempat itu termasuk dia harus memiliki kendaraan. Untuk ke tempatnya. Tapi bukan bilang saya membatasi. Ya kan. Dari sisi persyaratan itu semua saya buka, mulai dari teman-teman yang jurusan non pendidikan, baik pendidikan itu saya terima semua. Karena dari pemberkasan itu ada namanya interview. Nah, di sini saya gali bagaimana dia sesuai persyaratan dan bagaimana dia punya kemampuan. Karena biasanya ada orang yang tidak sesuai syarat tapi punya kemampuan. Betul. Makanya boleh. Jadi teman-teman yang non pendidikan boleh mendaftar. Nanti di interview disampaikan, saya backgroundnya non pendidikan tapi saya punya kemampuan, punya skill. Dia berkompeten bisa diajar begitu. Jadi Go Privat ini sebagai wadah juga untuk mahasiswa kuliah sambil berpenghasilan. Nah, iya betul. Iya. Jadi sebagai wadah juga toh? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman yang mencari kerjaan waktu luang boleh mendaftar di Go Privat toh. Selagi masuk dalam persyaratan. Betul, selagi masuk dalam itu ketentuannya. Dalam menjalani usaha Go Privat ini Kak sudah berapa lama? Dari 2021 tadi ya? Iya, betul. Berarti sekitar sudah 3 tahun. Iya, menjalani 3 tahun. Pastinya ada suka duka. Kalau boleh tahu Kak, suka duka atau kegagalan yang pernah Kakak alami selama menjadi seorang pengusaha, dan bagaimana Kakak bisa bangkit dari kegagalan tersebut? Iya, oke. Baik, kalau Mas berbicara kegagalan, dia alhamdulillah Go Privat mungkin dari pribadi ownernya tidak apa yang kita dapatkan tidak kita masuk dalam ruang lingkup kegagalan. Tapi pembelajaran. Karena kita buat Go Privat itu saya sampaikan ke teman-teman tentor. Salah satu tujuan kita mengajar bukan untuk mencari uang, bukan untuk finansial, tapi bagaimana kita untuk bermanfaat. Ilmu nafiah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi dari kebermanfaatan itu kita dapatkan apresiasi.
Betul. kita mendapatkan penghargaan. Jadi kita tidak menjual ilmu, tapi kita diapresiasi. Jadi tujuan dan visi misi kita adalah bermanfaat. Di belakang fee itu persoalan bagaimana kita diapresiasi, diberikan fee, diberikan Ya. gaji itu. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi Nah, betul. manusia. Kan Ya. sebaik-baik makhluk adalah makhluk yang Bermanfaat. bermanfaat. Oke. Tuh. Apa yang kunci yang kakak pegang atau pegangan kakak nih dalam mengembangkan usaha private ini sebagai owner di Go Private? Iya. Oke, mungkin kalau mau kita apa yang menjadi kunci kenapa saya masih bisa menjalankan sampai 3 tahun tahun. ini 3 tahun toh karena sebelum saya membuat ini Go Privat, saya punya komitmen bahwasanya untuk menjadi pribadi kita harus punya prinsip, kita hanya harus punya karakter. Dari sisi itu saya punya namanya itu ketekunan sama bagaimana kita disiplin. Jadi ketika kita membuat suatu hal, itu kita harus membuatnya bagaimana kita disiplin dengan hal tersebut. Bagaimana kita tekun. Toh? Ya, jadi betul. ketika kita tidak tekun, tidak disiplin, mungkin kita akan terbawa arus. Toh? Jadi awalnya kan Go Privat itu kita buat di pandemi. Ya. Nah, setelah pandemi ada namanya bukan lagi zaman pandemi. Nah, di situ kita masa peralihan. Karena kan luaran dari Go Privat kemarin mendampingi anak-anak yang butuh pendampingan karena terbatasnya untuk pergi ke sekolah. Jadi kita mendampingi di rumah. Dan setelah pandemi itulah yang menjadi tantangannya kita. Bagaimana kita beralih untuk pendampingan di rumah tetap terlaksana. Toh? Karena anak-anak sudah ke sekolah. Tidak perlu lagi didampingi. Karena kan biasa didampingi untuk Zoom, didampingi belajar. Karena belajarnya terbatas ketika tidak didampingi langsung oleh gurunya di sekolah. Berarti harus disiplin dan tekun. Jadi guys yang mau sukses disiplin dan tekun. Iya betul. Kalau masalah disiplin dan tekun kak, bagaimana ini kakak mengelola waktu kakak dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mengelola juga usaha yang lagi kakak kerjakan sekarang kak? Ya begini deh, dalam mengatur kan sistemnya memanage. Manage waktu. Bagaimana kita memanage waktu kita, sedangkan kita punya kerjaan, kita punya profesi. Toh? Contohnya seperti saya ngajar Senin sampai Jumat. Kira-kira kapan saya selipkan untuk memanage ini usaha? Karena ketika tidak kita tekun, kita tidak disiplin, usaha ini akan tenggelam. Nah, jadi untuk Go Privat itu sendiri saya siapkan waktu saya 2 hari untuk memanage ini. Saya punya waktu weekend Sabtu dan Ahad ya. Jadi saya kerja itu Senin sampai Jumat, Sabtu weekend saya fokuskan ke Go Privat. Biasanya saya memanage teman-teman tentor, kan ada tentor itu bermacam-macam kan, beda-beda bidang keahlian. Jadi biasanya kita adakan pertemuan lewat virtual. Saya memanage teman-teman di situ. Saya menggali bagaimana perkembangan, bagaimana mereka caranya mendampingi, apakah ada respon yang bisa kita kasih masuk saran dan bisa kita kembangkan lagi. Jadi untuk Go Privat saya ambil waktunya di Sabtu dan Ahad. Iya. Pernah nggak sih kak kakak terjun langsung selama 3 tahun ini? Iya, bukan pernah sih, saya selalu terjun langsung. Berarti tidak hanya memantau tapi juga terjun langsung. Betul. Contoh deh, ketika saya terjun langsung, contoh ada tentor hari ini mengajar, dia harus laporan ke saya, apakah dia sudah sampai di tempat itu di rumah Ananda atau belum, dengan dibuktikan dokumentasi dalam forum grup. Terus saya pantau ke arah orang tuanya lagi, bagaimana Bunda tentor kami sudah sampai. Begitu dengan akhir bulan, bagaimana Bunda, apakah Ananda mengalami perkembangan dengan tentor kami, karena kita punya jaminan deh, ketika Ananda tidak berkembang sesuai dengan pembelajaran yang diberikan tentor, kita ada jaminan untuk diganti tentornya sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana anak itu nyaman dalam belajar. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Nah betul. Kalau boleh tahu kak, ini
les privatnya Ah, dalam 1 bulan berapa kali dan sistemnya itu seperti apa? ya. Untuk sistem pembelajaran di Go Privat toh, Iya, kita kan beda dengan di sekolah deh. Kalau di sekolah kan kita mengajar di kelas dengan banyaknya anak-anak toh. Kita mengajar kayak anak, kalau di sekolah itu satu guru iya, 15 sampai 20. iya, Tapi kalau di Go Privat kan kita mendampingi secara individual, satu persatu. satu persatu toh. Iya, Kita datang ke rumah anak Ananda itu mendampingi toh. Jadi sistem pembelajaran yang kita berikan adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan apa yang Ananda dapatkan di sekolah toh. Namun dari sisi durasi pembelajaran kita sesuaikan dengan usia anak tersebut toh. Contoh oh anak ya, TK, mana mungkin kita mau ngajar 2 sampai 3 jam, pasti Ananda akan bosan bosan. toh. Iya, Karena nggak tujuan fokus nih mengajarnya, lagi. karena di Go Privat itu tidak akan memberikan pembelajaran ketika Ananda tidak nyaman toh. Jadi kita sesuaikan dengan batas usia. Contohnya TK sampai SD kelas 1 2 kita maksimalkan 90 menit pembelajaran. Namun kita tidak batasi bahwasanya harus sampai 90 menit ya. Namun kita harus sesuaikan dengan Ananda. Karena Iya. kan bukan kita satu kali mau bertemu, kita akan bertemu di pekan-pekan berikutnya. Toh? Jadi kita evaluasi bagaimana waktunya cocok nggak untuk 90 menit untuk anak ini. Ya. Oh, berarti ada kesepakatan dari dua belah Iya, pihak. saya sepakat dengan orang tuanya juga. Ini Bunda, kami berikan tawaran ketika Ananda belajar, contohnya mengaji. Mengaji kan mana mungkin kita mau belajar 2 jam, pasti Iya, bosan kan? capek, bosan, tidak Nah, masuk juga di iya, otak. makanya kami berikan Bunda, kami punya waktu 60 menit sampai 90 menit untuk mengaji. Iya, Namun di sini kan pasti ada kejenuhan dari pembelajaran. Bukan bilang betul. mengaji itu bosan, tapi kan ada deh pasti sering-sering untuk beristirahat juga. Toh. Oh, jadi 90 menit itu tidak mutlak belajar Nah, terus. betul. Oh, Karena ya. di Go Privat itu kita juga memberikan semacam pembelajaran yang menarik, unik toh, seperti kita games, Ya. break, sama main-main. Oh, Toh. ya, ya, ya. Berbeda dengan anak SMP, SMA yang kita dampingi. Itu beda lagi. Beda lagi deh. Itu beda lagi durasi pembelajarannya. Biasanya kalau SMP sama SMA itu kita belajar maksimalkan 2 jam. Karena kan untuk anak seperti itu sudah masuk remaja bisa fokus lah, kan? Sudah bisa Iya. diberikan pemahaman. Jadi waktu untuk 1 sampai 120 menit ke depan kita belajar dulu ya. Jadi kita tidak ada main, tidak ada aktivitas yang lain, kita fokus ini dulu. Gitu. Oke. Wah, Sobat Kreasi, sangat luar biasa di bisnis privat yang Kakak Indra tekuni hingga saat ini. Nah, dalam bisnis tersebut pastinya harus menjalin komunikasi atau menjalin jaringan dan hubungan antara ownernya dengan sasarannya. Iya. Bagaimana Kakak dalam membangun jaringan tersebut, Kak? Untuk membangun jaringan, ini kan kita membangun jaringan untuk orang tua, toh, Ya. orang tua yang butuh anaknya didampingi di rumahnya. Jadi di sini kita memang betul-betul memiliki komitmen bahwasanya apa yang dibutuhkan insya Allah kita berikan, toh. Karena dari segi permintaan pasti ada permintaan khusus dari orang tuanya. Entah Betul. itu anaknya ketinggalan pembelajaran di sekolah ataupun mungkin Ananda punya target dari sisi usianya. Contoh usianya sudah 5-6 tahun belum bisa membaca, belum mengenal huruf, ya di situ kita berikan komitmen ya. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasinya di sini antara saya sebagai owner Ya. dan saya tentor dan orang tua. Jadi sebagai owner mungkin punya sisi komunikasi dua arah di sini, toh. Bagaimana dengan tentor, bagaimana dengan orang tua, toh. Kalau begitu Kak, pasti tentunya ada dalam membangun bisnis atau usaha pastinya ada visi jangka panjangnya. Ya, betul. Ya, untuk bagaimana usaha ini lebih maju ke depannya. Ya. Kalau boleh tahu Kak, visi jangka panjangnya Kakak versi owner Go Privat ini bagaimana? Ya. Pasti ketika kita memulai pasti kita punya tujuan, toh. Ya, kita mau betul. berkembang, toh. Kita mau maju. Jadi insya Allah untuk Go Privat itu sendiri kan kita sementara masih basicnya door to door. Door to door. Jadi untuk door to door itu kita masih melayani di rumah. Nah, jadi insya Allah kedepannya untuk Go Privat itu sendiri, Ya. insya Allah kita akan layani Ananda bisa datang ke tempat kita.
Oh, insya ada Allah. tempatnya? Iya, untuk sementara belum ada. Belum Nah, ada. itulah yang akan kita bagaimana kita membuat tempat wadah seperti Ya. bimbel-bimbel yang ada sekarang, toh dia bisa mendampingi langsung ke rumahnya atau bisa datang ke tempatnya. Itu yang bisa kami akan rintis ke depannya, toh semoga terlaksana. Karena biasa ada juga anak yang susah belajar di rumahnya, pengennya mau pergi ke tempat itu belajarnya, toh. Lebih fokus. Iya, itu tujuan kita ke depannya. Membuat tempat belajar seperti bimbel-bimbel yang ada di Makassar untuk Ananda bisa datang langsung belajar, toh Ya. langsung didampingi sama tenaga pengajar yang ada di tempat kita, toh. Oke, Ya, Kak. Nah, yang terakhir ini, Kak. Tidak terasa berbincang-bincang lama dan ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir. oh gitu. Iya. Apa saran Kakak sebagai owner Go Privat Iya. yang nantinya akan menginspirasi kepada teman-teman yang berada di Elkim maupun penonton yang di luar sana untuk bagaimana memulai bisnis atau memulai usaha? Iya. Apa sarannya, Kak? Oke, mungkin untuk begini ya, untuk teman-teman yang sedang ada di sana, toh mungkin bisa mendengarkan. Ketika kita mau berbisnis, lagi-lagi deh, bisnis itu atau pengusaha itu, entrepreneur itu bukan profesi, ya. Jadi bisnis itu adalah bagaimana kita mindset, bagaimana kita berpikir untuk berkembang. Jadi bisnis itu mindset, ya. Bukan profesi. Bukan profesi. Karena ketika kita melihat background, contohnya saya, Iya. background saya untuk S1 pendidikan agama Islam. FAI. FAI. Jadi mungkin kecil kemungkinan ada keilmuan dari sisi Pendidikan. berbisnis, entrepreneur, toh Ya. pasti akan basicnya mengajar agama di sekolah, toh pendidikan Ya. agama Islam. Jadi begini, metode berpikir saya bagaimana kita membuat suatu hal yang berbeda, bukan bilang tidak sesuai dengan keilmuan, tapi bagaimana kita memiliki kemampuan, toh bagaimana kita membangun kedisiplinan manajemen diri supaya apa yang menjadi kemampuan kita bisa kembangkan, bisa kita bermanfaat, ya. Awalnya kita bisa mengajar mengaji, oh begini bisa kita ngajar ngaji, kita kembangkan itu, di mana kita bisa ngajar ngaji bukan hanya di sekolah, ke rumahnya teman, toh teman-teman yang bisa kita ajar mengaji, kita bisa ajar anak-anak, toh. Iya. Jadi saran untuk teman-teman, ketika kita ingin berbisnis itu jangan sekali-kali kita bilang saya PAI, saya jurusan apa? Ilmu komunikasi. Bagaimana caranya saya berbisnis? Sedangkan yang saya pelajari di kampus tidak ada caranya berbisnis. Iya, betul. Tidak ada berbau-bau bisnis. Dan lagi-lagi begini deh, bisnis itu biasanya banyak orang yang takut dengan namanya kegagalan, resiko. Tuh, bisnis itu resiko. Jadi ketika kita tidak sanggup untuk melawan atau menghampiri itu resiko, kita tidak akan memulai bisnis. Itu yang akan menjadi kekhawatiran kita mungkin kalau kita mau berpikir untuk berbisnis. Namun di sini kan bisnis itu tidak harus dibilang ada investasi, ada modal. Toh, contohnya Go Privat. Saya dapatkan tanpa modal. Caranya? Tanpa modal, toh, tanpa investasi. Caranya saya hanya punya kemauan. Toh? Modal mau dan kemampuan. Punya kemampuan, toh. Ya. Karena jangan sampai mau berbisnis, mau berdagang, berapa ya modalnya kira-kira? Jadi banyak bisnis tidak membutuhkan modal, hanya membutuhkan berpikir, kedisiplinan dan ketekunan bagaimana kita membangun fondasi itu. Ya. Mungkin seperti itu ya. Sarannya kayaknya menyentuh ke saya. Oh gitu. Ya, saya pernah membuka usaha, tapi ini usahanya usaha jaringan kayak yang obat itu. Ya, itu tapi saya stok cuman di 1 tahun. Karena tidak bisa mengelola uangnya, tidak bisa mengelola keluar masuknya, dan akhirnya jebol. Nah, iya. Karena mungkin kurang disiplin dan kurang tekun juga. Karena semua mau, kalau menawarkan produk semua mau. Ada pimut baru. Betul. Itu kalau kita berdagang, berbisnis pasti ada resiko mengalami kerugian. Toh? Ya, betul. Jadi kerugian itu kita tidak bisa hindari dalam berbisnis. Pasti ada masanya kita akan rugi. Toh? Ada masanya kita untung.
Jadi kita harus tekun di sini bagaimana kita mempersiapkan mental kita menghadapi hal tersebut, baik rugi maupun untungnya. Toh? Namun kalau gini deh, catatan yang harus kita garis besar, bahwasanya kita ketika niat itu bukan dari sisi uang Iya. atau gaji, itu yang saya sampaikan bahwa kita punya niat di sini bermanfaat. Toh? Jadi ketika kita tidak diapresiasi, tidak diberikan, tidak apa-apa, yang jelas kita sudah bermanfaat. Itu yang harus kita pegang. Ya, jadi ketika kita tidak punya uang atau digaji, itu kita punya hal dari sisi keuntungan kita sudah bermanfaat. Kita sudah mengajarkan anak ini bagaimana caranya membaca, bagaimana mengaji, itu sudah kita dapatkan. Iya. Amal jariah. Amal jariah, Iya. betul. Oke Kak, luar biasa sekali nih guys narasumber kita pada kali ini sudah banyak sekali menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muda. Nah, dengan begitu Sobat Kreasi, mungkin Kakak ada closing statement untuk menutup episode kita pada kali ini Kak. Iya. Untuk closing statement-nya. Iya, closing statement. Baik untuk teman-teman, jadi begini. Untuk entrepreneur muda atau kita kan generasi milenial, generasi Z, untuk mengambil sebuah tantangan kita harus memulai. Toh? Betul. Untuk mengambil resiko kita harus membuat sesuatu hal yang bisa kita rasakan. Toh? Jadi apa yang kita mulai, apa yang kita buat, kita akan siap-siap terjatuh. Toh? Namun dari sisi terjatuh itu kita pasti membutuhkan kebangkitan, berdiri untuk bisa meraih tujuan yang akan kita capai, ya. Jadi untuk teman-teman baik mahasiswa maupun yang fresh graduate itu jangan berkecil hati ketika tidak punya pekerjaan, toh? Tidak punya penghasilan, toh? Nah, tapi ketika Anda sudah kuliah pasti akan ada namanya kita akan bermanfaat untuk teman-teman. Bukan dari sisi bagaimana kita mencari pekerjaan, tapi pasti kita akan bermanfaat untuk orang lain, ya. Jadi sebagai kakak mungkin atau senior yang sedang berbicara di sini, ya memotivasi teman-teman untuk senantiasa bagaimana kita belajar terlebih dahulu, toh? Karena kita itu pernah dengar seorang pengusaha ketika kita usia 20 tahun ke bawah, kita itu tujuannya hanya fokus belajar saja dulu. Betul. 20 sampai 30 tahun ke atas kita mengikut ke leader, mengikut ke orang-orang yang punya kepemimpinan ke tempat usaha, toh, supaya kita belajar. Toh? Jadi setelah 30 tahun sampai 40 tahun di sini kita memulai. Bagaimana apa yang kita dapatkan leader tersebut kita mulai. Kita mau berbisnis di sini kita mulai bisnis tak. Kita mau mengerjakan sesuatu di situ kita mulai semua. Kita mulai coba-coba semuanya. Jadi ketika sudah kita sampai 40 sampai 5 tahun kita sudah mulai fokus. Oh, saya di mana ya? Di bisnis ini. Di bisnis dagang kah, di bisnis pendidikan kah, ataupun di kerja di tempat yang memang sesuai dengan basic dan kemampuan kita. Nah, sehingga 50 sampai 60 tahun menghadapi dunia pensiun, kita sudah punya investasi untuk bagaimana kita tidak lagi bekerja, toh? Karena jasa itu pekerjaan kan orang kaya itu bukan bilang dia yang bekerja tapi uangnya bekerja, toh? Investasi tanam saham itu yang mereka dapatkan ketika sudah berinvestasi di masa mudanya. Jadi waktu-waktu bukan bilang kita siapkan 1 tahun saja tapi proses itu kita butuhkan deh. Jangan berkecil hati bila 1 sampai 3 tahun saya belum ada dapatkan sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi diriku. Tapi kita punya waktu sampai 10 tahun bagaimana kita bisa berkembang. So, insya Allah panjang usia tak. Usia tidak ada yang tahu Kak. Oke guys, intinya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk kegagalan, dan yang paling penting dalam memulai bisnis atau merintis bisnis atau usaha, jangan lupa tekunnya, ya, dan step by step ya, step by step. saking terharunya.
Karena saya juga pernah berbisnis tapi Iya. gagal, dan itu menjadi pelajaran terbesar betul. untuk saya ke depannya. Tapi kayaknya punya trauma tersendiri di Oh. dunia usaha Janganlah trauma tersebut. karena sudah merasakan kegagalan. Jadi kayaknya basic saya tidak menjadi pengusaha Betul. karena sudah trauma. Tidak boleh juga seperti itu, toh. Oh ya, Ketika kita tidak sesuai dengan basicnya, kita harus coba yang lain, toh. Jangan mau kita terpaku dengan hal tersebut. Pasti ada kemampuan yang belum Iya. kita lihat dalam diri kita. Harus kita coba yang lain. mungkin itu. Oke, baik Sobat Kreasi, sangat luar biasa sekali closing statement dari Kakanda Indra Saputra, owner dari Go Private. Jadi teman-teman atau ada yang keluarganya ingin mencerdaskan generasi bangsa, silakan saja mendaftar di Go Private. Beliau ownernya. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Saya Hikmah dan narasumber kita Kakanda Indra Saputra. Terima kasih. Sampai jumpa. Pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi